Saudara, sedang viral, Iran melancarkan serangan ke Israel. Jumat lalu, kapal tanker minyak milik pengusaha Israel ini diserang dan juga disita oleh gerakan dari Iran. Kemudian Minggu waktu Yerusalem atau hari ini, terlihat Iran meluncurkan drone, bahkan rudal, bahkan sempat terdengar ada ledakan dan juga sirene di Yerusalem dan juga Tel Aviv. Lalu bagaimanakah dari pandangan seorang pengamat politik Timur Tengah? Kita akan berbincang saat ini bersama dengan Pak Hasibullah Satrawi. Pak, sebagai pengamat politik Timur Tengah ini melihat serangan yang dilakukan Iran ke Israel ini, Pak. Ya, saya ingin membahas tentang ini dalam tiga atau empat catatan penting. Yang pertama, bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran ke Israel per 13, 14 ya, nanti mungkin bisa dipotong ya. Per 13 atau 14 kemarin ini sungguh merupakan sebuah kabar buruk bagi dunia karena perang ini secara global menampakkan kepada kita betapa kerapuhan dan bahaya krisis global mengancam. Karena kita tahu dampak daripada perang-perang yang terjadi di dunia, katakanlah di Ukraina, kemudian ada juga di Sudan, bahkan di Gaza, itu belum selesai, tapi ini ditambah dengan perang baru yang secara politik ini juga melibatkan pihak-pihak ataupun negara yang kurang lebih sama, yaitu di antara mereka yang selama ini berada di koalisinya Rusia dan mereka yang selama ini berada di koalisinya Amerika Serikat. Jadi itu catatan yang pertama, dan catatan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa serangan yang dilakukan Iran ke Israel kemarin ini menunjukkan keberhasilan Israel untuk menarik Iran ke gelanggang perang. Kenapa saya katakan sebagai keberhasilan Israel? Karena sebenarnya yang menginginkan Iran untuk terjun langsung di gelanggang perang itu adalah Israel. Dan itu bisa dilihat dari berbagai macam peristiwa politik ataupun militer yang selama ini dilakukan oleh Israel. Yang terbaru adalah serangan yang dilakukan Israel ke konsulat Iran di Syria. Dan inilah salah satu peristiwa terakhir yang kemudian membuat Iran boleh dikatakan tidak tahan lagi untuk kemudian tidak melakukan serangan balik. Dan beberapa waktu sebelumnya kita melihat serangan-serangan serupa juga dilakukan oleh Israel dengan tujuan yang kurang lebih sama. Terutama yang paling utama adalah serangan mematikan yang dilakukan oleh para pihak, tidak apa namanya, bukan Israel tapi memang Amerika dan juga beberapa koalisinya yang menargetkan Jenderal Qasim Sulaimani. Ini salah satu tokoh politik paling penting di Israel, di Iran, terutama kaitannya dengan pembentukan milisi-milisi yang saya sebut sebagai milisi yang terbentuk di garis perlawanan ataupun dikenal sebagai Mihwarul Muqawamah. Dan Sulaimani kita tahu meninggal di Irak pada tahun 2020 melalui serangan drone yang dilakukan oleh Amerika. Dan yang ketiga, Mas Rusdi, catatan saya adalah bahwa dengan apa namanya, dengan serangan yang dilakukan oleh Iran ini, karena ini adalah sebenarnya keinginan Israel, maka sebenarnya Israel mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dalam tanda kutip dari serangan ini. Yang pertama, Israel ingin memastikan bahwa jangka panjang tidak ada lagi ancaman. Karena secara geopolitik di Timur Tengah hari ini, notabene hanya Iran sebagai satu-satunya musuh yang paling ditakuti. Karena mengingat negara apa namanya, pihak-pihak lain sudah berada dalam apa namanya, hubungan diplomatik atau bahkan siap untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Kalaupun tidak melakukan hubungan diplomatik, maka itu adalah milisi-milisi kecil yang selama ini justru berada di bawah kendali ataupun bekerja sama dengan Iran, seperti Houthi, seperti apa namanya, Hamas, kemudian Hizbullah di Lebanon. Nah, oleh karena itu menurut saya serangan ini justru memberikan keuntungan bagi Israel. Minimal ini yang paling keuntungan paling besar. Dengan serangan ini maka Israel tidak lagi ditinggal oleh Amerika Serikat, terutama dalam konteks perang melawan Hamas di Gaza. Kita lihat episode terbaru perkembangan perang di Gaza, tercipta kerenggangan, bahkan boleh juga dikatakan kayak semacam ketidakharmonisan di antara Israel dengan Amerika yang terakhir ini tidak menginginkan Israel menyerang Rafah.
tapi Israel tetap bersikeras untuk menyerang Rafah dan Amerika sudah memberikan berbagai macam ultimatum kalau Israel terus melakukan serangan itu, salah satunya adalah untuk kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika terhadap Israel. Tentu rincian-rinciannya perlu kita ikuti ke depan. Nah, oleh karena itu yang keempat, Mas Rusdi, catatan saya, melalui serangan ini maka akan terjadi perang politik dan perang normatif di tingkat organisasi dunia, terutama PBB. Karena kita tahu ini melibatkan para pihak yang juga mempunyai kekuatan dan mempunyai pendukung di tingkat PBB, minimalnya di Dewan Keamanan atau anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Saya melihat bahwa setelah serangan ini apa namanya beberapa negara di PBB minta untuk pertemuan darurat, untuk sebagian meminta agar PBB memberikan kecaman secara nyata kepada serangan ini, dan saya yakin ini akan timbul dinamika di tingkat PBB karena sekali lagi kekuatan di PBB terpecah di antara yang selama ini mendukung Israel dan sekutu-sekutunya terutama Amerika, dan yang selama ini mendukung apa namanya kelompok-kelompok yang anti atau tidak satu perahu dengan koalisi Amerika, katakanlah Iran, kemudian ada Rusia, kadang-kadang juga Cina dan beberapa unsur lain. Gitu Mas Rusdi. Oke, Pak Hasibullah, ini kan ada statement juga dari Joe Biden yang menjamin keamanan Israel ketika diserang oleh Iran. Itu bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu yang saya bilang tadi bahwa serangan ini memang diinginkan oleh Israel gitu. Karena itu kalau kita lihat rentetannya, Israel sejauh ini sudah melakukan kayak semacam godaan kepada Iran untuk turun ke gelanggang tempur ini gitu. Nah, serangan Iran hari ini kan disebut sebagai balasan atas serangan yang dilakukan Israel ke konsulat Iran di Syria pada tanggal 1 April. Jadi itu kronologisnya gitu. Nah, Israel menyerang konsulat apa namanya Iran di Syria pada tanggal 1 April, lalu kemudian hari ini Iran melakukan serangan balasan. Nah, oleh karena itu dengan serangan yang dilakukan oleh Israel pada tanggal 1 April, sebenarnya itu yang saya bilang memang Israel menginginkan Iran untuk terlibat langsung dalam perang yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Nah, pertanyaannya memang apa yang didapat oleh Israel kalau Iran melakukan serangan langsung? Yang pertama yang didapat adalah bahwa Israel ingin memastikan tidak ada lagi ancaman jangka panjang bagi negara ini ke depan. Mengingat Iran adalah satu-satunya negara yang sekarang di Timur Tengah yang paling kuat melawan Israel, dan dengan perang ini diharapkan Israel tidak mendapatkan tantangan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, yang paling penting bagi Israel adalah serangan yang dilakukan Iran kemarin itu membuat hubungan yang sempat retak di antara Tel Aviv dan Washington itu bisa merekat kembali. Dan itu tercermin dalam pernyataan Presiden Joe Biden yang memberikan garansi bahwa Amerika tidak akan tinggal diam, kami akan membackup Israel, kami akan membela Israel. Jadi ini sebuah apa namanya perkembangan atau sikap politik yang memang diharapkan oleh Israel dengan menyerang apa namanya konsulat Iran di Syria pada tanggal 1, dan akhirnya secara tidak tertahan lagi Iran kemarin melakukan serangan ke Israel, dan maka itu Israel kembali mendapatkan empati dan dukungan dari negara-negara yang selama ini secara tradisional mendukung Israel. Begitu, Mas. Oke, apakah ini ada kaitannya juga, ini ada upaya dari Amerika, Inggris, dan juga Yordania untuk membantu dalam tanda kutip ini mencegat drone untuk masuk ke dalam kawasan Israel itu, Pak? Ya, yang saya ikutin eh, dari serangan awal yang dilakukan memang kebanyakan drone dan eh, apa namanya roket yang ditembakkan oleh Iran itu kebanyakan dijatuhkan atau sebagainya dijatuhkan di luar teritori Israel. Nah, karena memang ini cukup jauh dan melintasi beberapa negara. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi ujian bagi negara-negara di kawasan tentang siapa yang berkoalisi dengan siapa. Jadi ini juga akan mengungkap pada akhirnya siapa yang berada di posisi yang mana gitu. Karena walaupun mungkin tidak dinyatakan secara terbuka, tapi jelas bahwa negara-negara ini nanti akan
menunjukkan keberpihakannya. Per hari ini Iran memberikan ultimatum yang sangat tegas agar Yordania tidak membantu Israel. Karena sekali lagi tadi sebagaimana disampaikan, roket-roket Iran itu akan melintasi negara-negara yang berada di sekitar Israel, dan bisa jadi dengan adanya kerjasama yang sudah dibangun selama ini, maka Israel justru mendapatkan bantuan dari negara-negara yang selama ini dipersepsikan oleh masyarakat Muslim itu adalah musuh. Padahal mungkin di antara mereka ada hubungan-hubungan yang cukup dekat yang tidak selalu terungkap ke publik, Mas Rusdi. Oke, Pak, menurut analisa Pak Hasibullah sendiri, kira-kira negara mana saja yang nanti akan mendukung Israel kalau dilihat dari sikap dari masing-masing negara pada saat ini, terutama yang berada di Timur Tengah, selain dari Amerika Serikat tadi, Pak? Saya agak cukup ragu negara-negara di Timur Tengah yang selama ini diberitakan ada hubungan dengan Israel untuk memberikan dukungannya secara terbuka, ya. Karena sudah pasti ini akan menimbulkan dampak politik yang tidak ringan, terutama bagi rakyatnya yang tidak menerima keberadaan Israel, terutama di saat sekarang di mana Israel tampil dengan wajah yang sebengis-bengisnya, terutama kepada Gaza dan Palestina. Saya yakin hampir tidak ada pembenaran bagi rakyat di kawasan di Timur Tengah, bagi negaranya yang bekerja sama dengan Israel. Nah, oleh karena itu, kalaupun ada kerjasama, maka itu akan menjadi hal yang sifatnya tidak langsung dan mungkin kayak semacam saling lempar di antara para pihak, dan itu menjadi pemakluman bagi Israel dan mungkin juga Amerika, karena mereka paham negara-negara ini tidak ingin dipersoalkan oleh rakyatnya. Oleh karena itu, mungkin kalau ada bantuan-bantuan tertentu yang tiba-tiba terungkap ke publik, mereka kan menyatakan itu bukan bagian dari kami, dan itu menjadi kayak semacam kontroversi. Tapi itu apa namanya, sikap yang paling realistis mereka ambil daripada secara terbuka mengakui atau bahkan menyatakan mendukung Israel. Karena itu tidak akan, dalam bacaan saya, hampir pasti tidak akan dilakukan oleh negara-negara yang sekarang berada di sekitar Israel seperti Yordania atau bahkan apa namanya, Mesir atau bahkan Libanon sendiri atau bahkan Irak dan beberapa negara lain. Oke, Pak, bisa dibilang berarti ketegangan di Timur Tengah ini terkait dengan akan terjadinya perang ini semakin meningkat begitu ya, Pak ya? Itu sudah pasti, Mas Rusdi, dengan serangan yang dilakukan Iran kemarin ini akan apa namanya, membawa eskalasi dunia, bukan hanya Timur Tengah, dalam akan kemana-mana. Nah, oleh karena itu, menurut saya sejak awal ini negara-negara lain harus sudah mulai menyerukan bagaimana para pihak untuk menahan diri, dan bagi Israel untuk tidak melakukan serangan-serangan provokasi kepada negara-negara di sekitar. Dan jangka panjang menurut saya ini yang dibutuhkan agar negara-negara di Timur Tengah itu bisa hidup secara damai dengan Israel, tapi memang itu kembali kepada yang selalu disebut dalam kajian di Timur Tengah sebagai two-state solution, yaitu bagaimana terutama Israel dan Palestina bisa sama-sama merdeka. Karena rasa-rasanya kalau Israel mendapatkan pengakuan semuanya sementara Palestina nggak merdeka, itu tetap akan menjadi luka sejarah. Itu tetap akan menjadi sebuah PR kemanusiaan. Dan tentu saja itu akan menjadi beban bagi kita semua. Oleh karena itu, tetap yang ideal Israel berhak untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara di Timur Tengah, karena itu yang termungkin, yang terbaik dalam perkembangan sekarang. Dan Palestina berhak untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk mendapatkan perdamaian dan juga perkembangan, termasuk juga mungkin secara teknologi dan persenjataan gitu. Layaknya negara-negara maju dan merdeka yang lain. Saya rasa itu solusi jangka panjang, tapi hari ini menurut saya kita akan sangat tidak realistis untuk bicara itu, karena perkembangannya ini sudah kemana-mana. Paling tidak mungkin meredam agar ini tidak semakin meningkat eskalasinya, Mas Rusdi. Oke, Pak, ini koreksi kalau saya salah. Apakah dengan adanya serangan Iran ke Israel ini akan mengalihkan perhatian dunia dengan agresi Israel ke Palestina, Pak? Bisa dibilang begitu nggak? Secara kemanusiaan sedikit banyak mungkin itu akan terjadi, karena di saat belum terjadi peristiwa serangan ini, itu apa namanya,
rakyat Palestina yang membutuhkan bantuan itu tidak banyak tertangani dan Israel tetap dengan sikapnya yang tidak kooperatif tentang itu semua. Nah, serangan ini akan semakin berdampak buruk terhadap rakyat Palestina dengan semua derita dan kekurangannya yang ada, walaupun mungkin secara politik dan secara militer ini akan semakin memberikan angin segar bagi milisi-milisi yang selama ini bertarung melawan melawan Israel karena ini akan membuat apa namanya perhatian Israel juga terpecah. Dia tidak hanya terfokus kepada kelompok-kelompok milisi di sekitar Gaza ataupun Libanon, tapi dia juga harus menghadapi ancaman-ancaman serangan udara yang dilakukan oleh Iran. Jadi secara politik dan secara militer ini memberikan dukungan yang cukup kuat bagi milisi-milisi yang selama ini bertarung melawan Israel, tapi secara kemanusiaan, secara kebutuhan ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi. Langsung aja Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kan Bapak bilang tadi Iran merupakan salah satu lawan atau musuh terkuat dari Israel. Seberapa kuat kekuatan militer Israel Pak, kalau menurut pandangan Bapak sendiri? Ya, tentu kalau kita akan mengukur kekuatan Israel, kita bisa apa namanya menggunakan data-data formal tentang itu, walaupun eh, data-data resmi menurut saya, walaupun mungkin namanya persenjataan tidak akan semuanya diungkapkan. Tapi apa namanya sudah menjadi rahasia umum di Timur Tengah bahwa Israel itu didukung oleh negara-negara, terutama Amerika, untuk tetap memiliki persenjataan yang paling unggul, kecanggihan-kecanggihan persenjataan dan alat tempur yang dimiliki. Karena memang Israel ini dari awal kan disadari dia berada di tengah negara-negara yang tidak bekerja sama atau bahkan bermusuhan dengan Israel sebagaimana terlihat dalam sejarah panjangnya. Nah, oleh karena itu kalau ditanya sejauh mana kemampuannya, sebenarnya Israel mempunyai kemampuan yang cukup dikdaya untuk menghadapi negara-negara di Timur Tengah sekaligus gitu. Dan itu telah terbukti dalam sejarah perang di antara Israel dengan Arab yang sampai sekarang kebanyakan dimenangkan oleh Israel. Oke. Pak, terakhir melihat ketegangan di kawasan Timur Tengah, pandangan Pak Hasibullah sebagai seorang pengawat politik secara singkat aja bagaimana Pak? Ya, saya terus terang melihat Timur Tengah ini dengan konflik-konflik ini akan semakin gelap ke depan ya. Karena peperangan itu kan justru memukul mundur laju peradaban, ya. Jadi perang itu memundurkan kembali peradaban yang mau berkembang. Nah, ini perang demi perang terjadi di Timur Tengah, baik yang terjadi di antara negara dengan negara lain atau di antara faksi di antara apa namanya friksi-friksi di dalam sebuah negara di Timur Tengah. Nah, oleh karena itu perang-perang ini menurut saya akan semakin memberatkan masa depan Timur Tengah sendiri, terutama di dalam upaya mencapai sistem kehidupan apa namanya bernegara yang lebih modern, lebih terbuka dan tata global yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan tidak lagi diwarnai dengan kekerasan-kekerasan, termasuk kekerasan sektarian, kekerasan-kekerasan yang bersifat apa namanya konflik seperti yang selama ini terjadi. Begitu, Mas. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasibullah atas waktunya dan demikian sedang viral hari ini. Saya harus di Maulana pamit. Sampai jumpa. Salam SCTV.